Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pecinta misteri, kali ini kita ngontennya di base campnya pemburu misteri Putra Pasaman. Jadi ini kru-kru dari pemburu misteri Putra Pasaman. Nih. Jadi sedikit kita cerita-cerita lah Pak ya. Ya boleh Bapak. Ya, Bapak Ujang Pasaman bersama Raden Panca, Angku Binang dan Kinanta. Jadi Pak, sebelum kita masuk ke sesi meditasi, sedikit tentang konten Pak. Menurut kayak kita tuh pada ngelihat satu konten dari konten kreator, dari YouTuber juga. Sebenarnya kita kan, mereka tuh tidak menyebutkan nama YouTube kita. Sebenarnya mereka tidak menyebutkan, entah itu dia menyinggung tentang YouTube kita, entah itu dia sekedar menyinggung YouTuber lain, kita nggak tahu. Cuman karena tepatnya dia berdiri di tempat kita ngonten dan menyinggung sedikit tentang hal-hal mistis yang sering kita lakukan, itu menurut Bapak gimana Pak? Ya, kalau sebenarnya bagi mereka itu yang tidak mengenali hal yang begini, apalagi dengan hal yang gaib, ya kita menanggapinya dengan hal-hal yang kita anggap tabu saja, dan kita pun tidak merasa keberatan. Karena apabila kita dalam artian tidak mengenali gaib di dunia kita ini, berarti yang terutama kali, berarti yang jelas kita sudah lari dari koridor kita selaku umat Islam. Yang terutama kali, yang jelas kita tidak mengenali diri kita. Jadi mereka-mereka yang mengatakan kita bermain dengan kodam, hal yang gaib, itu hanya sekadar sentilan-sentilan bodong saja. Jadi mereka untuk mengejar popularitas itu sebenarnya lebih naif daripada kita, berkedokkan dengan turban yang dibeli mungkin dengan di pasaran kaki lima, dengan memakai sifatnya yang berupa jubah hanya ditempatkan dengan harga recehan. Mereka juga mengejar popularitas. Jadi untuk menyentil atau menyinggung hal-hal seperti yang kita lakukan, bermain dengan yang gaib, kita tidak logis, kita mempelajari siapa diri kita yang sebenarnya dan siapa yang berkuasa di diri kita. Ya, itu sesuatu hal yang bodoh lah, mereka tidak mengenali apa dan bagaimana maksud mereka, dan kami tidak merasa tersinggung hal yang demikian. Jadi gini Pak, di dalam konten mereka, konten saudara kita yang menyinggung YouTube kita, walaupun dia tidak menyebutkan ya Pak ya, menyebutkan nama YouTube kita, tapi dia sedikit membahas tentang sajian Pak, dengan sajian katanya kan, dengan dia membahas tentang menyediakan sajian, memberikan makhluk-makhluk yang ada di situ dengan sebuah sajian, itu musyrik katanya Pak. Menurut Bapak itu gimana Pak? Ya, itulah maka saya bilang dari awal, mereka itu tidak mengenali siapa diri mereka. Contohnya saja, Anda yang mengatakan kami menyediakan sajian, apabila Anda saya undang ke tempat kami berada, salahkah kami menyediakan berupa kopi atau cemilan yang lain? Apalagi yang sifatnya kami mengundang hal sesuatu yang gaib. Itu bukan musyrik. Ya, yang dikatakan musyrik tadi kita menyembah. Tapi untuk perantara dan prasarana, itu segala sesuatu hal tidak menyimpang dari aliran. Wajar saja kita sedangkan mengundang manusia yang berjasadkan hidup, bisa kita lihat dengan kasat mata. Kita bisa juga dalam artian menyajikan berupa minuman, makanan ala kadarnya. Apalagi yang kita hadirkan di sini yang berupa yang gaib, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Hanya orang-orang tertentu seperti kami yang bisa melihat. Anda kan belum pernah melihat yang sebenarnya. Kenaifan Anda itu jangan dibawakan ke publik untuk mengejar popularitas. Kalau kurang meyakini hal yang dengan yang gaib, berarti Anda bukan Islam. Itu keputusan dari saya. Oh, jadi gitu Pak ya. Jadi tidak halnya dengan sebuah kesopanan Pak ya. Nah, itu tata krama, ya. adabnya. Adab dan adat. Nah, ya kita wajar saja karena kita masih yang hidup, kita mampu untuk menyediakan, itu tidak lebih daripada adab dan adat untuk menghadirkan sesuai dengan sesi yang kita hadirkan. Jadi begitu Pak ya. Iya. Jadi Pak, dalam konten mereka, entah itu cara penyampaian kita yang salah, kita nggak tahu ya Pak ya. Cuman dia membahas tentang kita tuh bisa menarik arwah dan menghadirkan ke dalam mediator. Tapi menurut saya Pak ya kan, menurut saya pribadi,
kita tuh tidak bisa menarik arwah. Jadi dia menegaskan kalau kita tuh bisa menarik arwah dan menghadirkan ke dalam mediator. Menurut Bapak itu gimana? Karena disitulah kebodohannya. Kebodohan dia itu dipelihara, belum tahu tapi ngablak ngomong. Kita tidak pernah narik arwah, tapi di dunia awam masyarakat yang namanya jin korin tadi, jin pendamping setiap anak manusia lahir, apa dan bagaimana hakikat kehidupan dari yang didampinginya itu adalah yang akan terjadi apabila tuannya telah berpulang. Nah, jadi di situ sebenarnya yang kita tarik bukan arwah, namun di masyarakat awam yang kurang mengenali itu dikatakan arwah. Jadi untuk sekedar kita menerangkan kepada mereka, ya mungkin hanya dengan suatu kebiasaan mengatakan itu arwah, tapi tidak lebih daripada jin pendamping yang bisa kita tarik. Jadi setiap orang yang bisa menarik arwah itu kita bukan Allah Ta'ala, ya kita manusia. Namun masyarakat tabu itu terlalu awam dengan bahasa jin korin. Mereka lebih cenderung mengatakan itu arwah. Jadi yang sebenarnya kita masukkan kepada mediator kita tidak lebih daripada jin pendamping. Apabila itu sifatnya kepada unsur yang diturunkan itu yang namanya kita panggil dengan kalam Allah. Jadi kalau yang di sini kita hadirkan istilahnya haipul gaib itu memang bagi mereka jin-jin makhluk-makhluk yang berkeliaran. Itu sebenarnya. Oh, jadi seperti itu Pak ya. Kita cuman jadi pemburu misteri itu bisa menghadirkan jin korin insya Allah dengan izin Allah Pak ya. Ya kalau sebenarnya kalau kita mau, bagi mereka yang menantang saya di sini selaku tokoh yang di pemburu misteri Putra Pasaman, kalau memang mau dibuktikan boleh saja hadir kemari, jin korin Anda saya tarik, bisa-bisa Anda pun tidak bisa pulang nanti. Oh, jadi kita persilahkan aja pintu campnya pemburu misteri untuk silakan kalau bapaknya mau hadir ya Bapak ya. Ya dengan senang hati. Silaturahmi datang. Ya kalau bersilaturahmi datang kemari kami sambut baik-baik. Toh kalau kepingin menjadi kelinci percobaan nanti jin korinnya ditarik, ya boleh-boleh juga kita buktikan. Karena dunia kita survei yang membuktikan. Iya gitu, jadi gitu Pak ya. Iya. Bukan sekedar menyembur-nyemburkan air Pak ya. Ya kita boleh, kita berani terjun di dunia yang gaib begini, ndak neko-neko, ndak main-main. Kalau cuma berilmukan, ya sedikit bisa baca Al-Fatihah, sekian bisa baca ayat kursi, sekian bisa ayat-ayat Al-Quran di luar kepala. Anak pesantren kemarin sore juga bisa. Tapi kemunafikan Anda di balik itu dengan membacakan ayat suci, bersembunyi di balik jubah yang Anda beli dengan recehan, ya, dengan turban yang Anda beli di pasar kaki lima, Anda juga mengenal mencari popularitas. Lebih naif Anda daripada kami. Jadi sedikit Pak, dia juga membahas tentang kostum-kostum kita. Menurut Bapak dengan kostum-kostum kita ini ada yang aneh nggak sih Pak dengan mencari nama? Justru yang sebenarnya yang lebih aneh itu mereka yang mengkritisi kita. Kenapa begitu? Berdalih, bersembunyi di balik seolah-olah memang suatu kealiman mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru itulah kostum kemunafikan karena tidak sesuai dengan kepribadian, hanya menyembunyikan suatu kebobrokan di balik yang betul-betul itulah kostum yang betul disempurnakan. Jadi gitu Pak ya. Jadi untuk khususnya teman-teman atau tim kreator yang membuat konten atau video kemarin, walaupun tidak menyebutkan nama channel kami tidak akan mengusik Pak ya, tidak akan mengusik masih apa maksudnya tidak akan mengganggu youtuber lain ya Pak ya. Iya, kita anti dengan itu. Kita tidak akan pernah mengusik apapun mau mereka, apapun perbuatan mereka, apapun perilaku mereka, apapun aktivitas mereka, selagi tidak mengusik kita juga nggak open sama mereka. Tapi apabila mereka sedikit menyinggung akan keberadaan kita, apalagi betul-betul ingin mendekati kepribadian kita dengan bahasa kekurang senangan, ya monggo-monggo saja. Saya mau kok, apa maunya. Jadi mumpung nih yang membuat video tentang hal yang agak sedikit menyinggung pemburu misteri kan dekat nih Pak, satu daerah bahkan Pak ya. Jadi kalau begitu bagi rekan, kalau rekannya melihat video kami ya silahkan datang aja ke campnya pemburu misteri Putra Pasaman. Kami tunggu, kita cerita-cerita di situ ya Pak ya. Siap Pak? Bukan hanya sekedar siap, datang boleh, tak datangi juga boleh. Datangnya baik, tak tandangi alhamdulillah. Maunya enggak enak, bisa merangkak itu manusia pulang. Jadi
Untuk seperti itu, para pecinta misteri, karena tadi sedikit ada suara kendaraan yang ribut karena kita berada di pinggir jalan, jadi dimohon dimaklumin. Dan bagi teman-teman yang ingin atau saudara-saudara yang ingin mendalami atau ingin mengetahui tentang hal-hal mistis, kita perbolehkan datang Pak ya, untuk silaturahmi, untuk belajar. Kita buka Pintu base camp PMPP terbuka untuk siapapun juga yang mempercaya unsur yang gaib. jadi kita merangkul Pak ya. Kita merangkul, kita membuka. Jadi kita tidak ada suatu ketertutupan karena di sini ajang silaturahmi. Makin mendekatkan diri dengan kata-kata Allah. Mudah-mudahan kita pun tidak meleset dari koridornya. Tapi kalau yang namanya tidak senang dengan kami, ya monggo-monggo saja, silakan. Orang baru, anak bau kencur begitu aja nantang orang tua, walat kamu nanti. Oke Pak, kalau begitu kita lanjut ke sesi mediasi saja Pak ya. Ya, mari silakan. Ya, baiklah para pecinta misteri, kali ini kita lanjut ke sesi mediumisasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Pemburu Misteri Putra Pasaman. Dan budayakan menonton dari awal hingga akhir biar mendapat hikmahnya, biar mendapat inti dari permasalahan, biar jangan ada salah paham lagi. Mumpung kita cuacanya di Pasaman ini lagi nggak mengizinkan ya Pak. Iya, tidak mengizinkan sekali. Jadi cuacanya sangat ekstrim banget karena hari penghujan. Jadi kita di ngontennya di base camp aja. Oke, salam dari kami. Salam Pemburu Misteri Putra Pasaman.